Sudah siap semua? Siap? Ya. Alhamdulillah. Siap hari ini semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10 EBS 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini teman-teman kita bertemu lagi. Kemarin kita sudah bertemu di waktu kita kenalan, karena kemarin baru kenalan ya. Hari ini kita sudah mulai belajar. Ya, kemarin kita sudah bagi ya. Saya tidak tahu bagaimana teman-teman itu belajarnya. Ada yang kemarin yang belajarnya sukanya menggunakan metode diskusi dengan teman-teman. Ada yang sukanya dengan baca. Ada yang sukanya mencontek. Nggak boleh ya? Ada yang seperti itu? Tidak. Alhamdulillah. Oke, saya cek. Kita kesepakatan kemarin. Kita mulai pembelajaran harus kondisi yang baik. Baik itu posisinya, tempat duduknya ditata. Ayo. Oke, ayo posisinya harus rapi semuanya. Perhatikan. Kemarin kesepakatan perempuan harus dikeluarkan bajunya. Kerudungnya harus rapi. Sudah semua? Yang bawa HP harus dimasuk. Ada yang masih main HP? Ya, ada yang sampahnya di bawah tempat duduknya? Tidak. Alhamdulillah. Ya, sudah, berarti kita bisa mulai pembelajaran. Yuk, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa Mbak Salma. Ya, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighfir khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman semua, pagi ini kita akan coba belajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana nanti kita diharapkan mampu merancang, membuat, dan menyajikan solusi dari masalah yang telah dianalisis kemarin terkait Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48, serta beberapa hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Serta kita harus meyakini bahwa Islam memerintahkan perilaku baik tersebut dan membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, siap ya? Bahas di satu pertemuan ini, bagaimana menjadi orang yang terbaik tanpa menjatuhkan orang lain. Kan banyak teman-teman lihat nanti di lingkungan mereka yang sering menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, ya enggak? Ya. Baik enggak seperti itu? Ya, enggak? Baik.
maka nanti kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang lebih baik, tapi tidak menjatuhkan orang lain, tidak membuat orang lain merugi. Penting nggak seperti itu? Penting. Oke, sambil nanti Pak Guru absen, nanti Pak Guru punya beberapa gambar. Ini ya, coba sambil diarahkan ke sini. Oke. Oke, lihat depan semua. Gambar apa ini? Kalau lihat seperti ini, gambar apa? Gambar pembuatan. Kalau saya melihat orang ini adalah orang yang tekun, karena nggak gampang ketika kita membuat gambar seperti ini, animasi. Gampang nggak? Gambar saja di buku kita susah, tapi dia orang yang tekun. Sampai tekunnya dia menjadi profesional di bidangnya. Ya. Oke, nanti dari gambar-gambar ini, nanti saya absen, teman-teman jawab dengan satu kosakata yang berhubungan dengan gambar ini. Bisa semua? Oke, bisa. Oke, sebelum ini kita refleksi dulu yang sudah agak mikir ya. Nanti gambarannya itu nanti saya kasihkan, tapi kita refleksi dulu. Kita santai-santai dulu. Pak Guru punya pantun nanti disampaikan oleh beberapa teman, 3 teman. Ada yang berani? Saya. Oke, ulangi mas, ulangi. Ada yang berani? Saya. Oke, Mbak siapa namanya? Ataya. Ataya. Yuk, yang lain nanti bilang cakep ya. Yes. Yuk, silakan Mbak Ataya. Sambil berdiri. Yuk. Ke sekolah pagi-pagi. Membawa tas berisi buku. Belajar rajin setiap hari. Ilmu tercapai, sukses menunggu. Tepuk tangan buat sudah semua, bisa senyum semua ya. Sekarang kita belajar mengekspresikan diri. Tadi gambarnya coba dilihat ke depan. Oke. Gambar 1. Gambar satu orang yang tekun dan berhasil menjadi seorang animator. Lalu ada gambar apa lagi? Gotong royong dalam kan lomba kebersihan. Ada tulisannya lomba kebersihan. Ada lagi mereka yang berhasil mendapat juara. Oke, nanti saya panggil satu persatu. Tolong dari ketiga gambar ini, satu kata apa yang kalian temukan ketika kalian melihat gambar yang ini? 3 gambar ini. Siap semua? Siap. Oke, yuk kita panggil namanya satu-satu. Dari pertama, Mbak Fatma Sari. Apa satu katanya? Mbak Fatma Sari. Titip. Saya ulangi. Apa Mbak Fatma Sari? Apa satu katanya? Tekun. Good. Ilya Hanifah. Ilya Hanifah. Gotong royong. Nisa Amelia. Sabar. Sabar. Almira Aida. Berhasil meraih juara. Satu katanya berarti juara. Oke, lanjut. Bentar. Mbak Ataya Anindya. Saya. Apa? Disiplin. Disiplin. Kunci orang sukses harus disiplin. Setelah tadi teman-teman kita absen dan luar biasa, teman-teman sudah siap untuk belajar. Ini saya ada untuk tes awal. Ya. Kalian buka link yang ada di grup tadi, sudah saya sampaikan di grup, atau bisa buka di link ini. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, buka di situ. Yang pertama adalah di bagian tes diagnostik. Angket tes diagnostik ini. Oke, sudah diisi semua? Oke, sudah. Yuk ulangi, dijawab sing sebentar. Sudah diisi semua? Sudah. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita akan belajar di hari ini dengan tujuannya apa? Kita mampu mengidentifikasi dan menganalisis sebuah masalah.
sebuah problem yang terkait dengan apa? Dengan penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ini penting kita pelajari karena tadi sudah saya sampaikan di awal, banyak orang yang mau berhasil, banyak orang yang mau sukses tapi dengan cara yang tidak tepat. Seringkali menghalalkan cara-cara yang tidak diperkenankan oleh agama. Ya enggak? Ada mereka yang mau menang di dalam perlombaan dengan cara curang. Ada mereka yang mau cepat kaya dengan cara apa? Pesugihan, babi ngepet, korupsi. Oke, untuk materinya teman-teman bisa buka di link tadi juga ya, atau di scan ini. Silakan buka di materi ajar etos kerja. Dibuka tadi lagi. Buka materi ajarnya. Oke, teman-teman bisa sambil baca. Oke, sambil saya terangi apa itu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Definisinya yaitu apa? Berusaha berlomba-lomba, semangat berlomba-lomba dalam melakukan amal baik atau amal soleh yang dianjurkan dalam Islam. Teman-teman juga harus semangat di dalam berlomba. Karena apa? Karena memang harus semangat. Kalau tidak semangat akan ditinggal orang lain. Kok teman-teman nggak semangat, yang lain belajar, teman-teman tertinggal nggak? Pasti tertinggal. Jangan merasa sombong dirinya paling cerdas. Dan ini dalam Al-Quran pun sama. Kita dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh untuk mendapatkan ridho Allah. Ibadah itu tidak hanya sholat, apapun yang sifatnya baik, yang itu diperintah oleh Allah, termasuk apa? Belajar, termasuk apa? Jadi orang kaya itu ibadah, bekerja itu ibadah. Nah, ini menjadi tujuan utama kita, mendapatkan kualitas ibadah yang terbaik sesuai dengan Allah. Oke, yuk teman-teman saya bacakan dulu. Kita menggunakan makro dari Rafiq Azizah. Pernah dengar gak Rafiq Azizah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nanti ditirukan ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa tattabi ahwa'ahum wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke teman-teman, kita mulai dari ilallah. Ilallahi marji'ukum, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallah.
ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya apa? Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah yang telah Dia anugerahkan. Saya ulangi, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Yang seringkali di dunia ini kita sering mempermasalahkan sesuatu. Kita berlomba-lomba, tapi kadang saling sikut ini, ya gak? Apalagi ketika teman lain mendapatkan lebih dari kita kadang timbul rasa iri. Padahal yang salah kita sendiri. Kita tidak mau, apa sih yang salah di saya? Apa memang ini potensi saya di sini atau enggak? Kan gitu. Orang mau berhasil harus tahu bagaimana dia hidup, bagaimana potensi dirinya. Kalau memang kita gagal di suatu hal, kita kalah di suatu hal, mungkin memang kita bukan potensinya di sini. Tapi kalau kalian kira itu potensimu, kamu harus berani memperbaiki diri, berani mengevaluasi apa yang kurang dari kita. Itu yang dimaksud. Ini juga melatih konsisten tadi, istiqomah. Oke, selanjutnya menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan apa saja? Contoh, mengawali semuanya dengan bismillah, melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsisten atau istiqomah, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait. Lalu penerapannya bagaimana? Kita harus tepat waktu. Tadi ada yang telat tidak? Tidak. Ini salah satu bukti apa kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lakukan pelayanan yang terbaik. Nah, sinau yang terbaik. Nah, garap tugas yang terbaik. Menjadi teladan dan jujur di dalam akademik. Kok nak wong yang mendino nurun kancane biasane esuk yo doa, tidak punya inisiatif. Ini yang jadi PR kita. Kok kita sudah ragu dalam diri kita, besok pun akan sama. Pada dunia nyata kita harus dituntut untuk apa? Untuk inisiatif. Nah, yuk langsung kita akan buat kelompok yang seperti kemarin ya. Kelompok kita nanti sesuai dengan pembelajarannya. Ayo kita kelompokan. Nanti duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, Ibtisam Nur Afifah. Video kan? Sabina Rizka Arta Dewi Lintang Kirani. Kelompok 1 di sini. Oke. Yuk, kelompok 1 di sini semua. Kelompok 2 Almira Aida Zahra. Mana? Lutfia dan Salma Ataya Anindya Nabila. Kelompok 2 bagian tengah. Bagian tengah kelompok 2. Kelompok 3 Fatma Sari Ilyanisa. Silakan ketua kelompoknya untuk dikoordinasi teman-temannya. Ambil duduk segera duduk ya. Kelompokan jadi satu, jangan sendiri. Itu, ayo, siapa yang belakang sendiri? Ayo, jadi satu sini. Apa? Hah? Ikut saja sini. Sana gak apa-apa, sini gak apa-apa. Sini loh. Gak apa-apa. Atau bisa berempat? Ya, sini bisa. Muat ya. Sini. Kelompok 4 mana? Kelompok 1, 2, 3. Ini yang baru. Oke,
Yuk sini. Oke teman-teman, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Lalu teman-teman tugasnya apa? Tugasnya ini. Nah, perhatikan depan. Kelompok 1 ya, teman-teman dikasih gambar ini. Pelajaran ini adalah pelajaran berbasis problem PBL tadi ya. Apa? Based problem learning. PBL, problem based learning. Nah, teman-teman coba lihat ini, apa sih yang ada di gambar ini? Ya, berhubungan dengan etos kerja. Coba nanti setiap kelompok kalian analisis ini ya. Pertama, buat judulnya. Ya. Lalu deskripsi singkat mengenai gambar yang ada di sini. Setelah itu, identifikasi masalahnya. Ya, ada teman-teman yang dia bekerja malah ada ini temennya yang di pojok ini main gambar, padahal yang lain bekerja. Apa? Masalahnya apa? Lalu ada teman-temannya yang belajar malah dia ya hanya bercanda. Nah, ini nanti masalah yang ditemukan, deskripsi masalahnya. Lalu setelah itu kasih solusi yang teman-teman usulkan. Setelah itu kesimpulan. Oke, semua tugasnya sudah ada di link tadi. Silakan didiskusikan, nanti Pak Guru akan datang ke masing-masing kelompok. Saya cek siapa yang diskusi dan siapa yang tidak. Siap semua? Oke, yuk, segera yuk. Yuk, diskusi. Yuk. Saya tahu di video di sini. Oke, pada video. Akan etos kerja. Yuk, silakan. Dari kelompok yang mana dulu yang mau yang berani? Kelompok 2 berani? 1 atau 2? 2. Ya, silakan kelompok 2. Maju tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar ekonomi sejak dini. Yang pertama, mendeskripsikan gambar. Gambar ini menampilkan siswa yang sedang belajar tentang ekonomi dan tentang mengelola uang. Mereka juga berdiskusi tentang grafik dan diagram yang terkait dengan pengelolaan uang. Kegiatan ini menggambarkan pembelajaran ekonomi secara praktis. Oke, bisa ditunjukkan sambil ini Pak? Di depan. Nih. Oke, yuk. Dan yang kedua ada Gambarnya saja ya. Ini ya. Oke. mengidentifikasi masalah. Ada masalah Ada utama. sana. Ada teman-teman. Ya. Masalah utama, siswa belum sepenuhnya memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan belum termotivasi untuk bersaing secara sehat. Oke. Salah satunya apa contohnya? Belajar ekonomi sejak dini. Mengelola sangu. Keuangan. Contoh lagi teman-teman yang menjadi bendahara kelas itu juga belajar ekonomi. Gitu ya. Yeah. Oke, selanjutnya dari kelompok 1 atau 3? 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 tepuk tangan buat kelompok 1 semuanya. Silakan. Kelompok 1 ya. Ya di depan dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kirani dari kelas 10 MPS 1. Gambar ini menggambarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara belajar dan bekerja sama dengan fokus pada meningkatkan etos kerja.
banget buat kita, contoh di lingkungan sekolah. Ya, belajar penting, tapi menghargai orang lain, menghargai kesepakatan kita bersama, contohnya menjaga kebersihan, melaksanakan piket, itu juga penting. Ya, tidak hanya belajar di sekolah, belajar menghargai orang lain adalah kemampuan yang harus kita miliki. Oke? Kalau ada temennya piket, jadwal kita piket, ya piket. Jangan cari alasan, sibuk mencari alasan, tapi meninggalkan semua tugasnya. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Itu pembelajaran kita hari ini. Belajar kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada yang teman-teman mau kasih masukan tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalau tidak, kita simpulan. Oke ya, teman-teman sudah mengikuti luar biasa, hasil diskusinya juga dipresentasikan dengan luar biasa. Sekarang kesimpulan. Oke, kesimpulannya ada yang berani menyimpulkan? Oke, Mbak Intisar, coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebagai seorang muslim, berkompetisi dalam kebaikan dan bekerja sama dengan disiplin adalah cara untuk meraih kesuksesan yang diridhoi Allah. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan bersungguh-sungguh dalam setiap usaha. Dengan demikian, saya bisa berkembang dan tetap fokus meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan yang tidak sehat atau lingkungan yang kurang mendukung. Sudah? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Intisar. Ini menunjukkan ya, kita harus menjadi seorang muslim yang mengutamakan kebaikan dalam setiap kompetisi yang ada. Karena tujuan kita adalah ridho Allah. Benar ya semua? Oke, hari ini kita sudah selesai. Tolong teman-teman, itu ada tugas juga sudah saya sampaikan di situ. Silakan mengerjakan tugasnya. Tugas esai, sampaikan pendapatmu dari masalah yang ada di situ. Silakan dibuka semua. Oke, masuk di link tadi, etos kerja. Ada LKPD etos kerja, lembar kerja peserta didik. Ketik nama lagi. Oke, lihat sini. Oke. LKPD. Nanti masuk ketik kelasnya, mata pelajarannya, materi pembelajarannya apa. Lalu ini ada soal yang harus kalian jawab. Kehidupan dunia itu diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis. Kita sering berubah-ubah dunia ini. Allah menganjurkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan. Nabi Muhammad mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmalah. Mengapa? Saat mengawali sesuatu amal kebaikan itu harus dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah. Apa alasannya? Ya. Aman. Yang penting jawaban teman-teman sesuai. Nggak usah takut-takut. Bisa semua? Berapa menit? 5 menit cukup? Silakan segera dijawab. Sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Nanti kita akan bahas sedikit di pertemuan yang akan datang untuk hasil lembar kerja kita sekalian. Kalau LKPD. Kita tutup ya. Ada pantun penutup buat teman-teman. Nanti jawab dengan cakep gitu ya. Burung merpati terbang tinggi. Ya sejenak di atas dahan. Pembelajaran hari ini begitu berarti, sangat menyenangkan dan penuh pelajaran. Tepuk tangan bagi. Terima kasih semuanya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajarnya. Tetap semangat dalam berkompetisinya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti boleh
keluar ketika sudah istirahat. Ya, terima kasih semuanya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you. Dadah semua. Dadah. Terima kasih semua. Besok lagi ya.